benar-benar tidak masuk di akal, guys. Assalamualaikum, hai, welcome back my YouTube channel Nur Hasyiah di sini. Jadi guys, di video kali ini bisa dibilang adalah segmen terbaru di channel YouTube-nya aku, dimana aku bakal bercerita tentang yang lagi viral, tentang dunia per-K-popan, atau apa saja yang menarik untuk dibahas. Dan di segmen pertama ini atau di video pertama ini, aku bakal ngebahas tentang sisi gelap dunia per-K-popan, yaitu dimana ada artis K-pop yang dipaksa untuk melakukan konsep vulgar sampai akhirnya trauma. Siapakah itu guys? Siapakah itu? Pasti kepo kan? Tapi sebelum kita ke ceritanya, jangan lupa dong guys, kalian subscribe dulu channel YouTube aku. Dan jangan lupa juga kalian klik loncengnya biar kalian gak ketinggalan setiap aku upload video baru. Dan jangan lupa juga kalian like video ini dan kasih komen kalian mengenai video ini. Langsung aja guys, kita ke ceritanya. Nah, seperti kalian tahu guys, bahwa dunia per-K-popan itu atau industri K-pop tuh banyak banget melahirkan artis-artis ternama kayak BTS, Blackpink, Twice, IU, dan lain sebagainya guys. Siapa sih yang gak kenal mereka? Pasti kalian semua kenal mereka kan? Nah, akan tetapi guys, nih tidak semua artis K-pop itu seberuntung mereka. Banyak juga artis-artis K-pop yang mengalami pahitnya di industri ini. Dan salah satunya adalah grup idol yang bernama Stellar. Dimana Stellar ini itu terbentuk pada tahun 2011 yang dibawahi oleh agensi kecil yang bernama Entertainment Pascal guys. Dan dia itu beranggota 4 orang, yang grupnya itu diawali oleh Gayong, Jenyul, Lizzo, dan juga Joa guys. Nah, akan tetapi guys nih, si Stellar ini pada awal muncul mereka itu, popularitas mereka itu tidak langsung meroket guys. Lagu debut mereka yang berjudul Rocket Girl itu tidak laris di pasaran. Nah, begitu juga di tahun seterusnya atau di tahun kedua mereka. Single mereka yang berjudul Yupo juga tidak laris di pasaran. Sehingga dua personilnya yang bernama Lizzo dan Joa itu meninggalkan grup guys. Terus digantikan oleh personil baru yang bernama Minhe dan juga Hyun. Setelah kegagalan mereka dengan single mereka sebelumnya, akhirnya pada tahun 2013 guys, nama Stellar ini kemudian mulai menanjak nih dengan single mereka yang berjudul Study, masuk ke tangga lagu top 100. Akan tetapi guys, di agensi Stellar ini tuh ya tidak puas hanya sampai di sini. Mereka berambisi lagi nih membuat Stellar lebih populer lagi. Tapi di sini mereka itu melakukan pengubahan konsep grup, yang dimana awalnya Stellar ini tuh image-nya tuh wanita imut dan manis gitu guys. Akhirnya diubah menjadi konsep yang seksi. Pada tahun 2014 akhirnya Stellar mengeluarkan mini album yang berjudul Marionette, yang dimana konsepnya di sini sudah sangat-sangat berubah dari konsep sebelumnya, dimana konsepnya di sini di Marionette ini itu seksi. Nah, akan tetapi guys, bukan malah positif, tapi image seksi yang dibangun mereka itu dari agensi mereka itu justru dinilai audiens terlalu vulgar guys. Pokoknya videonya pun guys, MV-nya pun masih ada di YouTube juga, dan aku udah nonton, memang benar-benar vulgar banget, dan aku kayak terkejut pas nonton itu. Sumpah benar-benar sepulgar itu guys. Tidak sampai di situ guys. Agensi tidak sampai di situ. Tidak hanya sampai membuat
konsep mereka berubah, akan tetapi mereka itu melakukan promosi yang benar-benar tidak masuk di akal guys, dimana fans diminta memberikan like pada foto di akun Facebook resmi mereka jika ingin melihat lebih detail bagian tubuh para personil Stellar. Oh my god. Dan setelah sistem ini keluar, ini membuat Stellar dan juga agensi itu banyak banget mendapatkan kritikan keras. Video Marriott ini tuh terlalu seksi sehingga mendapatkan rating 19+ karena dansanya itu provokatif dan menjadikan wanita itu objek seksual. Akan tetapi nih, video tersebut tuh memang jadi hit dan sempat menduduki posisi 35 di tanggal lagu K-pop Hot 100. Tapi walaupun sempat menduduki posisi ini, tapi lagu ini tuh bukan semata-mata orang tuh kayak tertarik dengan lagunya. Akan tetapi mereka itu kayak penasaran dengan video seksi dari Stellar tersebut guys. Dalam sebuah wawancara nih, Gayong, mantan dari personel Stellar, itu mengungkapkan proses dibalik video yang kontroversi itu, dimana dikutip dari Koreobo, Gayong mengatakan bahwa agensi telah memanipulasi agar mereka mau melakukan sejumlah adegan provokatif. Salah satu yang paling ramai diperbincangkan adalah adegan minum susu yang tumpah mengalir dari mulut hingga area sensitif wanita. Ya guys, itulah, kalian ngerti kan? Dimana di situ ada satu adegan personil mereka harus minum susu. Dalam skrip tertulis, merindukan cinta masa lalu, menjatuhkan diri ke tempat tidur, bangun dan minum susu. Di sini mereka mengira hanya ingin dia minum susu untuk menggambarkan suasana pagi hari. Akhirnya dia pun meminum susu itu, tapi mereka menyuruhnya agar menumpahkan susunya saat minum. Itu cerita dari salah satu mantan member Stellar, yaitu Gayong guys. Nah, awalnya di sini personal Stellar itu mengira tujuan adegan itu adalah untuk memperlihatkan kerapuhan wanita yang patah hati. Tapi ternyata nih guys, pencitraan yang ada di video itu jauh berbeda. Audiens tuh malah jadi membayangkan hal-hal yang tak senonoh guys. Aduh, aku kayak baca terus cerita ke kalian aja kayak udah kayak aduh nyesek banget di hati aku, kayak aduh sedih sih, kayak wanita di kayak gituin. Kalian ngerti nggak sih, bagian tubuh kita nih segalanya adalah harga diri kita, pokoknya benar-benar kayak segalanya lah. Aku kayak mendengar pun kayak oh my god, I'm so sad. Dan Gayong juga mengungkapkan bahwa syuting ini tuh dilakukan saat usianya baru 20 tahun guys, sehingga dia tuh sangat shock sampai tidak bisa lagi minum susu sampai sekarang. Jadi kayak masih umurnya tuh masih muda kan guys, jadi dia tuh mengalami trauma, benar-benar kayak minum susu tuh sebuah hal yang oh my god. Aku ngerti sih perasaannya, kayak udah lihat susu putih pasti teringat masa-masa kejadian itu guys. Aku pun jadi dia pasti akan sangat-sangat trauma. Terus guys nih, personil Stellar ini tuh sempat keberatan dengan konsep seksi ini, dimana pada tahun 2016 mereka meminta ke agensi untuk merubah konsep seksi ini guys. Nah, akhirnya mereka merilis album lagi nih berjudul Sting dengan konsep yang lebih imut dan girly. Sayangnya guys, tidak sesuai harapan.
dimana album ini tuh juga tidak berhasil di pasaran, sehingga agensi memiliki alasan yang lebih kuat lagi untuk mempertahankan image seksi dari Stellar. Setiap kali Stellar ini mencoba untuk menentang, mereka itu agensi itu mengancam dengan membayar uang penalti, guys. Kalian paham kan? Kayak seakan-akan kalian tuh udah nggak mau lagi nih kayak gini, udah nggak mau lagi berkarir sebenarnya dengan konsep yang seperti itu, tapi kalian kayak dipaksa untuk kamu bayar penalti. Contohnya kayak kamu bayar penalti dengan uang misalnya 5M. Ya udah, kita nggak ada uang, ya otomatis lah kita mau nggak mau ya harus tetap bertahan, guys. Seperti itulah yang dialami oleh Stellar, dimana mereka itu di saat itu usia mereka tuh masih relatif muda, sehingga mereka itu ya itu seperti aku tadi bilang, guys, Stellar takut dan tidak bisa berbuat banyak untuk mempertahankan ideologi mereka sendiri, dan akhirnya harus pasrah dengan ketentuan agensi. Aku benar-benar kayak kesian sih sama mereka, benar-benar aku karena mereka tuh 7 tahun loh, guys, 7 tahun mengalami tekanan batin. Oh my god, kayak bukan malah senang karena ketenaran nih, malah benar-benar tertekan di 7 tahun itu. Oh my god. Puncaknya, guys, pada tahun 2017, dimana Stellar ini tuh merilis album terakhir mereka yang berjudul Vibrato. Dan aku juga sudah nonton MV-nya, guys. Di sini benar-benar oh my god, aku shock banget, benar-benar pantas saja mereka tuh tertekan dan kayak sampai benar-benar trauma. Sepulgar itu, guys, Vibrato. Aku pun kayak wanita pun jadinya kayak sedih melihat mereka di kayak gituin. Lanjut, guys, dimana di Vibrato ini agensi itu memaksa Stellar untuk menari menggunakan gaun dengan belahan paha yang sangat tinggi hingga memperlihatkan sebagian bokong dan perut. Oh my god, agensi apa ini? Pantas saja ya, guys, di Korea itu benar-benar harus banget tuh milih agensi yang tepat untuk mereka idol-idol untuk debut. Ternyata kalau kita salah pilih agensi sangat-sangat fatal. Karena tadi gaun yang sangat seksi, mereka pun protes nih ke agensi. Akan tetapi agensi di sini meyakinkan mereka agar mencobanya terlebih dahulu dan melakukan pemotretan dengan kostum tersebut. Di sini mereka bilang, lihat itu terlalu terbuka. Kayak, kami nggak mau pakai ini tuh terlalu terbuka. Nah, akan tetapi ekspresi dari mereka nih, agensi ini kayak terlihat setuju dan menyuruh mereka untuk tetap ganti baju. Walaupun mereka itu sudah protes dengan tidak mau dengan baju yang seperti itu, tetap aja, guys, foto mereka itu dirilis. Hingga akhirnya Stellar melihat foto tersebut dirilis, mereka pun menelpon agensi dan melakukan perdebatan, dimana mereka agensi itu cuma bilang, oh kamu tidak tahu ya, oke, maaf, kami tidak akan melakukannya lagi. Segampang itu, guys, minta maaf. Ya kalau misalnya minta maaf terus dihapus ya is okay. Ini enggak, guys, foto tuh enggak dihapus dan sudah terlanjur tersebar, dan mereka pun tidak bisa apa-apa. Akhirnya pun seperti biasa Stellar kembali lagi pasrah dan mengikuti agensi. Nah akhirnya, guys, setelah menggelar konsep perayaan hari jadi yang ke-6 nih, Gayong dan juga Jenyol memutuskan tak lagi melanjutkan kontrak dengan Entertainment Pascal dan keluar dari grup.
Nah, kemudian guys dilanjutkan di tahun 2018 di mana Minha dan Hyun ini juga menyusul kedua rekannya dengan tak lagi terikat oleh kontrak dengan agensi tersebut. Hingga akhirnya Stellar pun resmi bubar setelah 7 tahun eksis di dunia entertainment Korea. Akhirnya mereka bubar guys. Menurut aku sih kayak keputusan terbaik memang adalah keluar dari agensi tersebut guys, karena daripada tertekan batin ya lebih baik kita mencari kesuksesan di lain. Kayak ngapain terkenal tapi batin tersiksa ya kan, lebih baik keluarlah, pasti ada aja jalan yang lebih baik. Mereka juga sih guys bilang keluar dari agensi ini adalah langkah yang paling tepat yang pernah mereka buat setelah tersiksa secara batin secara bertahun-tahun. Mereka pun tak menyesal telah meninggalkan grup tersebut dan memilih berkarir sendiri-sendiri. Oke guys, itulah cerita aku hari ini mengenai grup Stellar. Semoga kalian suka. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan jangan lupa juga kasih tahu aku guys, apalagi ini bagusnya aku ceritain ke kalian. Dan mohon maaf misalnya di segmen pertama ini aku agak kurang lancar ceritanya. Dan aku akan terus memperbaiki. Jadi komen aja guys saran dari kalian atau kritik dari kalian, atau rekomendasi cerita apa yang bagus untuk ditampilkan di channel YouTube-nya aku. See you next video. Bye. I love you guys. Bye bye.